Ya, oke. Pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir ya, untuk mata kuliah bisnis intelijen yang ada di kelas SI 401. Program studi atau prodi saya adalah PJJ Sistem Informasi. Nama Edwin Eugene Henis Pitwarnas. Di sini ada NIM-nya juga. Ya, oke, langsung aja masuk ke ini ya, pembahasan dan presentasinya gitu ya, hasil ujian akhir semester. Yang di sini adalah soal ujian. Lalu langsung masuk ke jawabannya. Ini jawaban dari soal ujian nomor satu. Model bisnis yang saya gunakan dalam kajian ini adalah e-commerce marketplace. Contohnya kayak Tokopedia, Shopee gitu. Model ini melibatkan interaksi antara pelanggan, the user gitu kan, penjual, ini juga user atau owner dari toko ya, lalu platform digital sebagai mediator transaksi. Ini lebih mirip kayak pihak ketiga. Proses sistem informasi yang sudah berjalan adalah sebagai berikut. Customer, ini dari pihak pertama nih, ini yang untuk urutan pertama. Customer mengakses platform melalui aplikasi atau web, contohnya Tokopedia, Tokopedia gitu. Lalu kemudian customer melakukan pencarian produk, cari produknya apa dulu, misalkan ya pulpen lah, misalkan pulpen produknya. Lalu sistem menampilkan rekomendasi produk. Misalkan dari toko A, dari toko B, itu lebih murah pulpennya, ini lebih bagus pulpennya, desain pulpennya lebih oke, itu ditampilkan dari sini tahap. Lalu customer melakukan pemesanan. Ini pemorderan masukin keranjang. Lalu sistem memproses pembayaran dengan cara menunjukkan resi pembayaran, lalu dibayar oleh pembeli. Lalu penjual menerima ketika udah dibayar. Lalu penjual menerima notifikasi pemesanan masuk dari pembeli melalui aplikasi mediator transaksi tadi ya. Lalu kemudian masuk ke proses pengemasan dan pengiriman. Ini dilakukan udah penjual. Lalu customer menerima barang. Ini ketika sudah dikirim, sudah nyampe rumah ke customer, lalu customer menerima barang. Dan proses terakhir adalah customer memberikan ulasan kepada toko itu, kepada penjual itu juga. Ini diagram gambarnya. Ini diagram gambarnya adalah customer mengakses ke sistem internal, lalu ke server, lalu ke database, habis itu langsung kebalik menjual lagi, habis itu ke logistik, ini di tahap pengiriman, lalu balik ke customer. Kayak begini siklusnya. Nah, muter dia terus. Dah. Nah, lalu sini deskripsi diagramnya adalah input dulu ke data pelanggan, data produk dan transaksi, lalu diproses ke order processing namanya. Habis itu di sini ada payment validation dan inventory update, lalu masuk ke output konfirmasi pesanan, laporan transaksi dan feedback pelanggan. Untuk storage itu ada di database transaksi, database pelanggan, dan data log aktivitas. Yang kedua adalah kita masuk ke proses transaksi dengan customer. Proses ini AI digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan menggunakan machine learning. Sistem dapat merekomendasikan produk berbasis histori pembelian. Recommendation system. BI berperan dalam mengelola data transaksi untuk menghasilkan insight seperti tren pembelian waktu, transaksi tertinggi, dan segmentasi pelanggan. Ini poin B langsung masuk ke proses produksinya. Dalam penjual, AI digunakan untuk melakukan prediksi permintaan, demand forecasting. Ini membantu dalam visualisasi data produksi sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi optimal dan menghindari overstock. Lalu masuk ke poin C yaitu proses distribusi. Ini AI dapat mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan algoritma optimasi. Lalu menampilkan performa distribusi seperti waktu pengiriman rata-rata, tingkat keterlambatan, dan efisiensi logistik ini. Poin D masuk ke proses layanan konsumen. Layanan konsumen chatbot berbasis AI digunakan untuk menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis. AI menganalisis data dan interaksi pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti identifikasi masalah yang sering muncul dan tingkat kepuasan pelanggan.
Langsung masuk ke tiga, yaitu dashboard report. Ini dirancang untuk memberikan gambaran seluruh terhadap performa bisnis secara real time. Konsep dashboard adalah sebagai berikut. Ini adalah jawaban dari nomor 3 soal. Yang pertama adalah dashboard transaksi. Ini menampilkan total penjualan, jumlah transaksi, dan revenue harian atau bulanan juga bisa. Yang kedua adalah dashboard customer insight. Ini segmentasi pelanggan, perilaku pembelian, dan customer lifetime value. Dan yang ketiga adalah dashboard produksi dan inventory. Ini berfungsi untuk cek stok barang, prediksi permintaan, dan tingkat perputaran produk. Dan yang keempat adalah dashboard distribusi. Ini untuk melihat status pengiriman, waktu rata-rata delivery, dan performa logistik. Dan yang kelima adalah dashboard customer service. Ini untuk mengetahui jumlah tiket layanan, respon time, dan tiket kepuasan pelanggan. Ya, langsung masuk ke soal nomor 4. Ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Ini penerapan visualisasi berbasis AI memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut. Yang A adalah pengambilan keputusan lebih cepat karena disajikan secara real time dan interaktif datanya. Dan poin B adalah kemampuan prediktif yang memungkinkan perusahaan mengantisipasi tren bisnis. Poin C adalah deteksi anomali otomatis yang mengidentifikasi masalah secara dini. Poin D adalah personalisasi informasi sesuai kebutuhan pengguna dashboard. Yang poin E adalah efisiensi operasional melalui integrasi data lintas divisi. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan materi pada penjelasan hari ini tentang hasil ujian akhir semester ya di mata kuliah Business Intelligence. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.